Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifanisa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang speech time dan speech velocity. Yang pertama, kita akan membahas tentang speech time. Speech time itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengolah satu volume umpan sesuai dengan volume reaktor. Nah, definisi space time itu adalah waktu tinggal dan space time dalam reaktor alir. Waktu tinggal adalah lamanya campuran berada di dalam reaktor. Dihitung dari volume reaktor dibagi kecepatan alir masuk. Space time adalah rasio volume reaktor terhadap kecepatan alir yang lebih penting dari waktu tinggal karena mempertimbangkan suhu dan tekanannya. Kapan kita menggunakan space time? Yang pertama itu pada sistem reaktor alir atau continue. Yang kedua saat merancang pabrik baru. Yang ketiga saat menghadapi perubahan laju alir. Yang keempat itu analisa kinetika kimia. Kegunaan space-time itu yang pertama untuk menentukan ukuran reaktor. Biasanya insinyur menggunakan space-time itu untuk menghitung seberapa besar volume reaktor yang harus dibangun. Jika reaksinya berjalan lambat, kita butuh space-time yang lebih lama, yang berarti volume reaktornya harus sebesar. Yang kedua, memprediksi konversi hasil akhir. Nah, space-time ini membantu kita memprediksi seberapa persen bahan baku yang akan berubah menjadi produk. Semakin lama space-time, biasanya semakin tinggi konversi yang didapat. Yang ketiga, alat perbandingan atau scaling. Digunakan untuk membandingkan reaktor skala kecil di laboratorium dengan reaktor raksasa yang di pabrik. Meskipun ukurannya berbeda, jika space-time-nya sama, perilakunya cenderung serupa. Yang keempat itu ada optimasi proses. Ini untuk membantu menentukan titik keseimbangan agar reaksi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Lalu rumus space-time. Space-time pada reaktor alir tangki berpengaduk dalam keadaan steady adalah volume tangki yang terisi cairan dibagi dengan kecepatan alir umpan yang masuk sehingga dapat ditulis dengan persamaan space-time sama dengan volume reaktor per volume kecepatan. Sedangkan pada reaktor alir pipa, space-time biasanya lebih penting daripada waktu tinggal. Pada reaktor alir, space-time didefinisikan sebagai rasio volume reaktor terhadap kecepatan alir yang dinyatakan dalam volume persatuan waktu, atau dapat ditulis dengan persamaan space-time sama dengan volume reaktor per kecepatan pemasukan dalam volume. Space-time tidak harus selalu sama dengan waktu tinggal rata-rata zat alir dalam reaktor. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah molekul sebelum dan sesudah reaksi, suhu dan tekanan dalam reaktor yang berbeda dengan suhu dan tekanan yang dipakai dasar pengukuran kecepatan volume. Space-time akan sama dengan waktu tinggal rata-rata jika persyaratan di bawah ini terpenuhi. Yang pertama itu suhu dan tekanan di seluruh reaktor konstan. Yang kedua, rapat campuran zat reaksi dan zat hasil reaksi dalam reaktor tidak dipengaruhi oleh konversi jika zat bereaksi dalam fase gas. Berarti jumlah molekul sebelum dan sesudah reaksi tidak harus sama. Yang ketiga, kecepatan volume diukur pada suhu dan tekanan umpan masuk ke dalam reaktor. Jadi, space-time ini merupakan variabel yang tidak tergantung pada keadaan operasi di dalam reaktor, sedang waktu tinggal rata-rata baru dapat dihitung setelah proses suhu dan tekanan dalam reaktor ditentukan. Selanjutnya itu ada speech velocity. Speech velocity itu adalah kebalikan dari waktu ruang, jumlah volume umpan yang didapat diproses oleh satu satuan volume reaktor dalam satu satuan waktu. Definisi speech velocity. Speech velocity didefinisikan sebagai jumlah volume bahan masuk per satuan waktu yang dapat diproses oleh reaktor pada kondisi tertentu. Kedua istilah ini bergantung pada kondisi seperti suhu dan tekanan yang dipilih untuk mengukur volume bahan masukan.
Kegunaan speech velocity adalah parameter yang sangat praktis di dunia industri. Jika speech time fokus pada waktu tinggal, satu tetes molekul, speech velocity ini berfokus pada seberapa banyak barang yang bisa keluar dari pabrik. Nah, kegunaannya itu yang pertama untuk mengukur kapasitas produksi, yang kedua standarisasi performa reaktor, yang ketiga menentukan jumlah katalis. Selanjutnya itu kapan speech velocity digunakan. Ada momen-momen spesifik di mana seorang insinyur itu lebih memilih menggunakan speech velocity dibandingkan dengan speech time. Yang pertama saat laporan produksi harian, yang kedua dalam industri petrokimia dan kilang refinery, yang ketiga saat bekerja dengan katalis padat. Nah, di sini ada contoh masalah sebuah pabrik amonia ingin menaikkan produksi sebesar 20%. Tindakan insinyurnya itu, mereka akan menaikkan laju alir umpan secara otomatis, speech velocity akan naik. Insinyur seharusnya menghitung apakah speech velocity yang baru tersebut waktu kontak gas dengan katalis masih cukup untuk membentuk amonia, atau justru gas lewat begitu saja tanpa bereaksi. Rumus speech velocity itu adalah speech velocity sama dengan laju alir volumetrik umpan yang masuk per volume reaktor. Nah, di lapangan insinyur itu sering menggunakan rumus yang lebih spesifik tergantung dengan jenis fase zat, cair atau gas atau penggunaan katalisnya. Yang pertama itu ada liquid Hawley speech velocity. Ini digunakan untuk umpan yang fasenya cair. Volume cairan itu dapat diukur pada kondisi standar atau suhu kamar. Rumusnya itu liquid Hawley speech velocity sama dengan laju alir volume cairan per volume reaktor atau katalis. Lalu yang kedua itu ada gas Hawley speech velocity, digunakan untuk umpan fase gas. Pentingnya volume gas harus dihitung pada kondisi standar temperatur dan pressure, yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Rumusnya gas Hawley speech velocity sama dengan laju alir volume gas pada STP per volume reaktor. Yang ketiga itu ada wake Hawley speech velocity, digunakan jika kita bekerja dengan katalis padat. Rumus ini menggunakan massa, bukan volume, karena lebih akurat untuk menimbang katalis daripada mengukur volume yang berpori. Rumusnya itu adalah wake Hawley speech velocity sama dengan laju alir massa umpan per massa katalis dalam reaktor. Di sini ada contoh soal. Yang pertama itu sebuah reaktor CSTR, reaktor tangki berpengadu, memiliki volume 1.500 liter. Digunakan untuk mengolah limbah cair dengan laju alir tetap sebesar 300 liter per jam. Hitunglah speech time reaktor tersebut. Yang kedua, hitunglah speech velocity reaktor tersebut. Nah, di sini diketahui volumenya itu 1.500 liter. Lalu mencari speech time-nya itu, speech time sama dengan volume reaktor per laju alir sama dengan 1.500 per 300 sama dengan 5 jam. Lalu mencari speech velocity itu, speech velocity sama dengan 1 per speech time sama dengan 1 per 5, lalu hasilnya itu 0,2 jam. Lalu yang kedua, contoh soal yang kedua itu ada seorang insinyur kimia ingin merancang reaktor PFR, reaktor alir pipa, untuk memproduksi zat kimia baru. Berdasarkan data laboratorium, reaksi membutuhkan waktu speech tinggal atau speech time selama 15 menit agar mencapai konversi sempurna. Jika kapasitas produksi yang diinginkan adalah 2 meter kubik per jam,
berapakah volume reaktor yang harus dibuat? Nah, penyelesaiannya itu diketahui speech time-nya itu 15 menit. Lalu laju alir volumetriknya itu 2 meter kubik per jam. Ditanya itu volume reaktornya. Lalu rumusnya itu speech time sama dengan volume reaktor per laju alir volumetrik. Menjadi rumusnya volume reaktor sama dengan speech time dikali laju alir volumetrik. Nah, lalu dihitung volume reaktor sama dengan 0,25 jam dikali 2 meter kubik per jam sama dengan 0,5 meter kubik atau setara dengan 500 liter. Lalu contoh soal yang ketiga itu sebuah reaktor beroperasi dengan speech time velocity 2 jam. Karena permintaan pasar meningkat, laju alir umpan dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari semula. Apa yang terjadi pada speech time-nya? Nah, penyelesaiannya itu kondisi awalnya tadi speech velocity awal sama dengan 2, maka speech velocity awal itu 1/2 sama dengan 0,5 jam atau 30 menit. Kondisi baru, laju alir volumetrik itu naik 2 kali, sementara volume reaktor tetap karena speech velocity itu sama dengan laju alir volumetrik per volume reaktor, maka speech velocity baru menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Speech time baru, speech time 2 sama dengan 1 per speech velocity 2 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 jam atau 15 menit. Nah, kesimpulan, speech time ini menjadi setengahnya lebih singkat. Hati-hati waktu untuk singkat ini bisa menyebabkan reaksi tidak selesai sempurna atau konversinya turun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.